Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua menjelang siang. Selamat bergabung di Zoom khusus mata pelajaran ekonomi. Sebelum kita memulai mata pelajaran ekonomi pada hari ini, maka terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa. Untuk itu berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Sehat? Alhamdulillah, terima kasih anak. Jadi sebelum kita masuk mata pelajaran ekonomi, maka terlebih dahulu Ibu absen dulu ya. Ibu absen langsung. Kalau yang terlambat gabung nak, bisa absen di di classroom ya. Saya absen dulu ya nak. Aldin, tidak ada Aldin ya. Ali ada, gabung Ali. Ali bergabung Ali nak, Ali Sahrullah. Ali hadir Ali. Andi Aswar. Arianti. Hadir, Bu. Arianti ada. Kalau Andi Aswar nak, tidak ada. Aulia. Aulia gabung Aulia. Dian. Ada Dian ya, ada tadi Dian. Erika. Erika. Fahmi. Gabung Fahmi. Ya, Pandi. Pandi nak, Pandi tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Haryandi. Gabung tadi Haryandi. Harmila. Harmila ada gabung? Henry? Tidak ada. Indah? Hadir, Bu. Nasrul ada nak? Mama Firdaus? Muhammad Iqmal? Muhammad Saril? Musliadi? Nur Ayuni gabung ya, ada tadi. Nur Aisyah? Nur Aisyah nak gabung? Nur Fadila? Hadir, Bu. Nur Hikmah Hodani Harfaini? Hadir, Bu. Nur Mala? Nur Mala? Nur Safika? Hadir, Bu. Nurul Hikmah? Hadir, Bu. Nurul Naisila? Hadir, Bu. Reskia? Reskia? Riz Dayanti? Rizwan? Serlina? Hadir, Bu. Cinta? Siti Nurhalisa? Hadir, Bu. Subahir? Jadi anak-anakku yang terlambat gabung, Ibu sudah absen, silahkan absen nanti di classroom ya nak. Sampaikan sama temannya nanti yang terlambat gabung bisa absen di classroom. Ya, Bu. Jadi kita memulai materi pada hari ini tentang permintaan dan penawaran. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan dulu materi minggu lalu, ya. Pada materi minggu lalu kita membahas masalah perilaku ekonomi, ya. Perilaku ekonomi, bukan perilaku ya, pelaku ekonomi.
Jadi Ibu bahas sedikit materi minggu lalu tentang pelaku-pelaku ekonomi. Di dalam perekonomian Indonesia ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang bertindak sebagai rumah tangga konsumen adalah termasuk Anda sebagai pemakai. Rumah tangga produsen, perusahaan, kemudian pemerintah dan masyarakat luar negeri. Masing-masing 4 pelaku ekonomi ini memiliki peran sendiri-sendiri, seperti rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen perannya sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Kemudian dibeli oleh rumah tangga produsen. Di samping sebagai penyedia faktor-faktor produksi, rumah tangga konsumen perannya juga sebagai pemakai, menggunakan barang dan jasa yang berasal dari rumah tangga produsen. Sementara rumah tangga produsen perannya sebagai pengguna faktor-faktor produksi yang berasal dari rumah tangga konsumen. Di samping itu perannya juga menyediakan atau memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga konsumen. Kemudian rumah tangga pemerintah ya. Pemerintah perannya di samping sebagai produsen juga sebagai konsumen. Sebagai konsumen, kenapa dikatakan sebagai konsumen? Karena dia juga pemakai, pengguna barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen atau rumah tangga produsen, seperti kalau di pemerintahan itu misalnya menggunakan kertas, menggunakan alat-alat tulis lainnya, menggunakan lemari, menggunakan kursi, meja, semua itu kan tidak diproduksi sendiri, diproduksi oleh perusahaan, berarti dia bertindak sebagai rumah tangga konsumen. Tapi dia juga bertindak sebagai rumah tangga produsen, karena dia memproduksi juga, memproduksi barang dan jasa. Contohnya jasa yang dikelola oleh pemerintah seperti perusahaan kereta api Indonesia. Dia sebagai produsen ya, karena perkeretaapian Indonesia itu dikelola oleh pemerintah. Kemudian masyarakat luar negeri, perannya masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Misalnya kita memproduksi barang, kemudian diekspor ke luar negeri, dibeli oleh masyarakat luar negeri. Berarti masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Misalnya lagi tenaga kerja, Anda bekerja ke luar negeri, berarti Anda termasuk faktor produksi berupa tenaga kerja, kemudian dipakai oleh luar negeri, masyarakat luar negeri. Kemudian bertindak sebagai produsen masyarakat luar negeri seperti memproduksi barang dan jasa. Barang dan jasa yang diproduksi itu diimpor masuk ke dalam negeri. Kemudian Anda membeli atau menggunakan, berarti Anda bertindak sebagai konsumen, masyarakat luar negeri bertindak sebagai produsen. Begitu juga menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerjanya, tenaga kerja masyarakat luar negeri bekerja di perusahaan dalam negeri, berarti dia bertindak sebagai produsen, yaitu menyediakan faktor-faktor produksi juga berupa tenaga kerja. Ya, jadi saya rasa itu untuk ringkasan materi yang minggu lalu. Kemudian untuk hari ini kita membahas tentang permintaan dan penawaran. Oke, kita masuk materi inti. Ya. Kita membahas tentang permintaan dan penawaran. Sebelum kita berbicara jauh tentang permintaan dan penawaran, dalam kehidupan sehari-hari, kalian atau anak-anakku semua pasti selalu melakukan permintaan dan penawaran. Ya, mungkin setiap hari Anda melakukan permintaan dan penawaran. Misalnya Anda membeli ke pasar misalnya, baju, membeli sepatu atau yang lain-lainnya, berarti Anda melakukan permintaan. Atau ke pedagang pengecer, membeli barang-barang atau alat-alat kebutuhan sehari-hari, berarti Anda melakukan permintaan.
Bisa juga Anda melakukan penawaran, misalnya menjual produk-produk. Menjual produk kecantikan kah, atau menjual baju kah, atau yang lain-lainnya, berarti Anda melakukan penawaran. Gitu ya. Oke, kita mulai masalah permintaan dan penawaran. Perhatikan, Nak, permintaan dan penawaran. Indikator yang kita bahas pada hari ini ada 3. Yang pertama, pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menjelaskan fungsi permintaan dan penawaran. Gitu ya. Jadi ada 3 indikator yang kita bahas ini hari. Tadi ada yang bertanya, apa yang kita pelajari, Bu? Ini ya 3 indikator yang kita pelajari. Karena permintaan dan penawaran ini banyak materinya ya, 5 kali pertemuan. Tapi untuk hari ini cuma 3 indikator yang kita bahas, yaitu pengertian permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan fungsi permintaan dan penawaran. Ya, selanjutnya kita mulai pertama, pengertian permintaan. Permintaan artinya, permintaan atau demand ya, artinya berbagai jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga dan waktu serta tempat tertentu. Jadi itu pengertian dari permintaan ya. Berbagai jumlah barang yang diminta atau ditawarkan pada berbagai tempat dan waktu tertentu. Kemudian, permintaan digolongkan menjadi 3 jenis permintaan. Ya. Ada 3 jenis permintaan. Yang pertama, permintaan absolut. Yang kedua, permintaan potensial. Yang ketiga, permintaan efektif. Kita mulai yang pertama, permintaan absolut. Jadi maksud dari permintaan absolut itu, saya jelaskan dulu ya. Maksud dari permintaan absolut itu artinya permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Ya, permintaan absolut, permintaan yang tidak didukung oleh daya beli. Ya, artinya ada keinginan untuk membeli, tapi tidak ada uang untuk membeli barang itu. Jadi cuma angan-angan saja, berangan-angan. Karena ada keinginan tapi tidak mampu untuk membeli barang tersebut. Itu namanya permintaan absolut. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial artinya permintaan yang didukung oleh daya beli, tapi belum melakukan pembelian. Ya. Permintaan yang didukung oleh daya beli, tapi belum melakukan pembelian. Jadi artinya di sini ada uang untuk membeli barang tersebut. Ya. Misalnya ada barang, harganya, misalnya sepatu ya, harganya 200.000. Dia punya uang 200.000 atau lebih dari 200.000. Dia menginginkan sepatu itu, berarti ada keinginan untuk membeli, tapi di sini posisinya belum melakukan pembelian. Artinya keinginan untuk membeli barang tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki, gitu ya. Itu namanya permintaan potensial. Ada uang dan mampu membeli, cuma belum melakukan pembelian. Yang ketiga, permintaan efektif. Permintaan efektif artinya permintaan terhadap barang atau jasa yang dilakukan sesuai dengan daya belinya. Inilah permintaan efektif, terjadi transaksi jual beli. Ya, jadi di permintaan efektif itu ada kemampuan untuk membeli, kemudian terjadi pembelian. Ya, jadi dia mampu membeli barang tersebut dan dia membelinya juga, berarti ada transaksi jual beli di sini. Jadi itu ya, itu yang membedakan antara permintaan absolut, potensial, dan efektif. Absolut, saya ulangi, absolut ada keinginan tapi tidak ada kemampuan, berarti cuma angan-angan saja. Permintaan potensial
ada kemampuan tapi belum melakukan pembelian. Sementara permintaan efektif ada kemampuan dan melakukan pembelian. Ya, itu ya. Selanjutnya, hukum permintaan. Ya. Bunyi hukum permintaan. Semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta. Dan sebaliknya, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Ada keterangan ceteris paribus. Jadi maksudnya, maksudnya ini hukum permintaan, jika harga suatu barang naik, biasanya orang yang meminta atau berkeinginan untuk membeli barang tersebut menurun. Tapi jika harga suatu barang menurun, maka keinginan untuk membeli barang tersebut banyak. Itu ya. Jadi jika harga naik, permintaan turun, jika harga turun, permintaan naik. Jadi posisinya di sini hukum permintaan berbanding terbalik. Harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik. Tapi ada keterangannya ceteris paribus. Maksudnya ceteris paribus ini faktor-faktor yang mempengaruhi konstan. Ya, itu namanya ceteris paribus. Faktor-faktor yang mempengaruhi konstan atau tidak berubah. Jika ceteris paribusnya tidak berubah, maka berlaku hukum permintaan. Harga barang naik, permintaan turun, harga barang turun, permintaan naik. Yang mana ceteris paribus itu? Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti pendapatan masyarakat, selera masyarakat, gitu ya. Pendapatan, selera masyarakat itu termasuk ceteris paribus. Contohnya, pendapatan masyarakat. Kenapa pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap permintaan? Kalau pendapatan masyarakatnya tetap atau ceteris paribus berarti tidak berubah. Jika pendapatan masyarakatnya tetap, maka berlaku hukum permintaan. Misalnya, selama ini pendapatannya per bulan 1 juta. Jika harga, pada saat pendapatan tetap, jika harga barang naik, pasti sedikit permintaan. Tapi jika harga barang turun, pasti banyak permintaan. Itu kalau permintaan tetap. Jika ceteris paribusnya berubah, kapan dikatakan ceteris paribus berubah? Misalnya pendapatannya meningkat. Dari 1 juta meningkat menjadi 2 juta misalnya. Karena pendapatan masyarakat meningkat, maka hukum permintaan sudah tidak berlaku. Kenapa dikatakan tidak berlaku? Pada saat pendapatan masyarakat meningkat, misalnya kalau petani setelah panen, ya, pada saat petani setelah panen, walaupun harga naik, pasti banyak yang membeli karena banyak uangnya masyarakat, pendapatannya meningkat. Jadi dikatakan hukum permintaan tidak berlaku. Karena pada saat pendapatan masyarakat meningkat atau ceteris paribusnya berubah, walaupun harga barang naik, tetap banyak permintaan di pasar. Bagaimana kalau pendapatan menurun? Berarti pendapatan atau ceteris paribusnya juga berubah. Begitu juga kalau pendapatan menurun, pada saat pendapatan menurun, maka hukum permintaan tidak berlaku. Kenapa dikatakan tidak berlaku? Misalnya, pendapatan masyarakat menurun dari 1 juta menjadi 500.000. Pada saat pendapatan masyarakat menjadi 500.000, walaupun harga turun, maka permintaan terhadap barang itu tetap menurun. Kenapa menurun? Daya beli masyarakat menurun juga. Ya. Pada saat pendapatan turun, daya beli menurun, jadi tidak berpengaruh. Harga turun, permintaan juga tetap menurun. Gitu ya. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Ya, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi. Ini termasuk ceteris paribus, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Yang pertama, harga barang. Ya, ini harga barang seperti yang tadi. Kalau harga, misalnya harga barang naik. Biasanya kalau harga barang naik, permintaan turun. Harga barang turun, permintaan naik. Itu yang pertama, harga barang. Yang kedua,
harga barang yang berhubungan, seperti barang substitusi. Barang substitusi adalah barang pengganti. Sementara barang komplementer itu barang pelengkap, ya. Barang substitusi, ya. Biasanya barang substitusi itu kalau barang substitusi menurun, ya, barang pengganti misalnya kita mau membeli suatu barang, tapi barang itu ada barang substitusinya, ada barang penggantinya. Pada saat harga barang substitusi menurun, pasti permintaan terhadap barang yang kita mau beli tadi menurun juga karena orang beralih ke barang pengganti. Ya. Mengerti maksudnya, Nak? Paham maksudnya? Iya, Bu. Iya, barang substitusi, Nak. Ya. Misalnya kalau barang substitusi, misalnya kalau di pasar, Anda misalnya mau membeli kue, tapi kue yang Anda beli harganya mahal. Sementara ada lagi kue yang dijual satu, tidak sama kuenya, tapi bisa menggantikan kue yang Anda beli. Barang substitusi sini, tadi ini barang yang pengganti ini harganya turun. Otomatis konsumen beralih, tidak jadi membeli barang yang pertama, beralih ke barang substitusi. Karena konsumen pasti menginginkan harga yang lebih murah dan fungsinya sama. Itu namanya barang substitusi, ya, barang pengganti. Pada saat barang substitusi turun, maka permintaan terhadap barang yang pertama tadi yang ingin dibeli akan menurun karena beralih ke barang substitusi. Yang kedua, barang komplementer, barang pengganti. Kalau barang pengganti, barang pelengkap, ya. Kalau barang substitusi, Nak, barang pengganti. Kalau barang komplementer ada barang pelengkap. Kalau barang pelengkap berpengaruh. Misalnya harga barang yang kita beli naik, maka barang komplementer juga ikut naik karena dia melengkapi, ya. Artinya tidak bisa digunakan kalau tidak ada barang komplementer ini karena dia sebagai barang pelengkap, melengkapi. Jadi mengikuti harga barang pertamanya tadi. Jika harga barang yang kita mau beli naik, maka barang komplementernya juga ikut naik harganya. Yang ketiga, pendapatan konsumen. Ya, Ibu tadi ini jelaskan pendapatan konsumen. Artinya, jika pendapatan konsumen meningkat, maka permintaan terhadap suatu barang pasti meningkat juga karena banyak uangnya masyarakat. Tapi jika pendapatan konsumen menurun, maka harga permintaan terhadap barang itu menurun juga karena uang masyarakat berkurang, daya belinya juga menjadi menurun. Yang keempat, selera. Ini juga berpengaruh, ya, selera konsumen berpengaruh. Artinya, misalnya ada barang berupa baju, tapi baju ini sudah ketinggalan model. Penjual menurunkan harganya. Walaupun harganya diturunkan, tapi karena selera konsumen terhadap model seperti itu sudah berkurang atau sudah tidak diminati lagi, maka tidak berpengaruh terhadap harga tadi, penurunan harganya. Artinya walaupun harga turun, maka tetap kurang permintaan. Karena seleranya konsumen bukan itu lagi. Begitu juga sebaliknya, jika ada model terbaru dan lagi diminati konsumen, walaupun harganya naik, pasti banyak yang membeli. Itu, ya. Paham, Nak? Mengerti maksudnya? Iya, Bu. Ya, Bu. Kemudian yang kelima, jumlah penduduk. Jumlah penduduk, ya. Semakin banyak jumlah penduduk, berarti semakin banyak yang membutuhkan barang. Banyak yang membutuhkan barang, karena banyaknya penduduk, berarti banyak juga permintaan. Gitu, ya. Lanjut. Faktor-faktor sudah. Kemudian fungsi permintaan. Ya, kita masuk ke fungsi permintaan.
fungsi permintaan atau QD itu kuantitas demand ya. Fungsi permintaan atau QD kuantitas demand adalah fungsi PX, PY, Y, T, dan POP. Maksudnya fungsi permintaan di situ nah, kuantitas demand atau jumlah barang yang diminta berpengaruh terhadap PX ya. Fungsi permintaan atau QD jumlah barang yang diminta berpengaruh terhadap PX. PX itu artinya harga barang itu sendiri. Berpengaruh terhadap PY. PY harga barang lain. Seperti tadi komplementer dengan substitusi. Berpengaruh terhadap Y. Y pendapatan. Berpengaruh terhadap T. T selera. Dan berpengaruh terhadap POP. POP adalah jumlah penduduk. Gitu ya. Jadi fungsi permintaan, QD, kuantitas demand atau jumlah barang yang diminta berpengaruh terhadap harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, selera, dan jumlah penduduk. Gitu ya. Kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke penawaran ya. Kita masuk sekarang ke penawaran. Ya, perhatikan nak, penawaran. Penawaran artinya atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Jadi itu penawaran ya. Jadi yang posisi penawaran di sini adalah penjual. Kalau permintaan tadi yang bertindak sebagai permintaan adalah pembeli. Sementara penawaran yang bertindak sebagai penawaran atau supply adalah penjual. Saya ulangi, penawaran atau supply adalah jumlah barang dan jasa yang dijual pada berbagai tingkat harga pada waktu dan tempat tertentu. Jumlah barang yang dijual ya atau ditawarkan. Jumlah barang yang ditawarkan atau dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Ya. Itu pengertian dari penawaran. Kemudian slide selanjutnya hukum penawaran. Pertama, hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan dengan anggapan ceteris paribus. Ingat ya, ceteris paribus itu artinya faktor-faktor yang mempengaruhi tidak berubah. Kalau ceteris paribusnya berubah, maka tidak berlaku hukum penawaran. Sama tadi permintaan. Kalau ceteris paribus permintaan berubah, atau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan berubah, maka tidak berlaku hukum permintaan. Sama ini penawaran. Jika ceteris paribusnya penawaran atau faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran berubah, maka tidak berlaku hukum penawaran. Seperti tadi bunyinya hukum penawaran, jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan turun. Kenapa harga naik, jumlah barang yang ditawarkan naik? Karena banyak keuntungan yang didapat oleh penjual. Dan jika harga turun, sedikit juga barang yang ditawarkan. Karena sedikit juga keuntungan yang didapat oleh penjual. Itu ya. Lanjut. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Atau ceteris paribusnya penawaran. Harga barang yang bersangkutan. Yang pertama, harga barang yang bersangkutan. Jika harga barang yang ditawarkan meningkat, maka penawaran
pasti banyak karena banyak keuntungan. Jika harga barang yang dijual menurun, maka penawaran atau penjual juga menurunkan jualannya karena sedikit keuntungan yang didapat. Kemudian yang mempengaruhi yang kedua harga barang lain seperti barang substitusi dan barang komplementer, ya, barang pengganti dan barang pelengkap. Kemudian kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berpengaruh juga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Semakin maju teknologi, semakin canggih teknologi digunakan, semakin mudah untuk memproduksi dalam jumlah besar, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Tapi kalau menggunakan teknologi sederhana, produksinya lambat, jumlah produksinya sedikit, maka berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Otomatis yang ditawarkan juga sedikit. Itu maksudnya ya. Kemudian biaya produksi. Ini biaya produksi berpengaruh juga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Walaupun walaupun harga barang naik, tapi kalau biaya produksi juga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan sedikit. Kenapa? Kan harganya naik. Iya, karena biaya-biaya yang dikeluarkan produsen juga banyak. Ya. Banyak biaya yang dikeluarkan, misalnya biaya bahan bakunya mahal, tenaga kerjanya mahal. Kalau biaya bahan bakunya mahal, tenaga kerjanya mahal, otomatis harga juga harus mahal. Belum tentu konsumen menerima kenaikan harga, sehingga khawatir produsen menjual terlalu banyak karena jangan sampai rugi. Ya, itu ya. Walaupun harganya naik, belum tentu jumlah barang yang ditawarkan naik karena biaya produksi berubah, misalnya ada kenaikan biaya produksi, gitu ya. Itu maksudnya, Nak. Lanjut, slide selanjutnya. Sudah tadi Linda. Fungsi penawaran, fungsi penawaran, ya, fungsi penawaran. Nak. Fungsi penawaran ya, jadi di situ selainnya bukan fungsi permintaan QS, fungsi penawaran di situ ya. Bukan fungsi permintaan QS ya. Kalau fungsi permintaan berarti QD. Di situ fungsi penawaran atau QS. QS artinya kuantitas supply, jumlah barang yang ditawarkan ya. Fungsi QS atau jumlah barang yang ditawarkan, QS tambah dengan fungsi PX, PY, T, dan C. Ya. Jadi fungsi QS adalah fungsi PX, PY, T, dan C. Artinya QS, jumlah barang yang ditawarkan berpengaruh terhadap PX. PX artinya barang itu sendiri berpengaruh terhadap PY, barang lain, harga barang lain, berpengaruh terhadap teknologi, dan berpengaruh terhadap C, biaya, cost. Ya. Jadi itu maksudnya. Nah, fungsi penawaran atau QS, fungsi berpengaruh terhadap PX, PY, T, dan C. Artinya penawaran, jumlah barang yang ditawarkan berpengaruh terhadap harga barang itu sendiri, harga barang lain atau barang pengganti, termasuk substitusi dan komplementer, dan berpengaruh juga terhadap teknologi dan cost atau biaya. Ibu tadi sudah jelaskan ini ya, yang menyebabkan sehingga harga permintaan menurun, jika harganya berubah, kemudian teknologi berubah, kemudian biaya yang berubah. Itu Nak ya. Jadi itu yang perlu anak-anakku ketahui untuk fungsi permintaan dan penawaran. Selanjutnya, Ibu sudah jelaskan. Selanjutnya kita diskusi
bersama ya. Karena Ibu sudah jelaskan tadi bagaimana permintaan, bagaimana penawaran, hukumnya, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Sekarang saya berikan kesempatan anak-anakku yang mau bertanya silakan, dan jika ada anak-anakku juga yang mau menjawab dari pertanyaan teman-temannya silakan. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Saya persilakan anak-anakku yang mau bertanya dan yang mau menjawab silakan, Nak. Ada yang mau bertanya? Bagaimana? Ada yang mau bertanya? Haryandi mau bertanya, Haryandi? Bagaimana tadi Nak materi Bu yang sampaikan jelas, dipahami? Dipahami, Nak? Iya. Yang mau bertanya silakan. Mungkin masih ada materi yang Ibu sampaikan tadi kurang dipahami, silakan ditanyakan, Nak. Sinta mau bertanya, Sinta. Siapa yang mau bertanya? Yang mau menjawab juga silakan. Fahmi, bagaimana Fahmi? Fahmi, Harmila, Nuraini, Nurul Naisila. Silakan bertanya, Nak. Izin bertanya, Bu. Silakan, Nak. Fahmi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Andika. Iya, silakan, Nak. Saya akan bertanya tentang barang komplementer atau barang komplementer atau pelengkap. Itu contohnya seperti apa, Bu? Seperti apa, Bu? Contohnya kayak cara pembelian atau ada yang menjawab? Iya. Jadi sebelum Ibu menjawab, saya berikan dulu kesempatan anak-anakku untuk menjawab. Siapa yang mau menjawab? Apa contohnya barang komplementer, barang pengganti? Barang pelengkap ya, bukan pengganti, nah barang pelengkap. Ya, apa contohnya? Siapa yang bisa? Nurul Nasila? Apa contohnya barang komplementer, Nurul? Apa contohnya barang komplementer? Siapa yang bisa jawab? Siti Nurhalisa. Apa contohnya barang komplementer? Barang pelengkap. Siapa yang bisa, Nak? Barang pelengkap. Contohnya barang pelengkap seperti motor. Apa pelengkapnya motor? Bensin. Motor tidak bisa jalan kalau tidak ada bensinnya. Ya, itu namanya barang pelengkap. Nah, artinya barang itu nanti berfungsi kalau dibarengi dengan barang pelengkapnya. Ya. Itu maksudnya ya. Ya, terima kasih, Bu. Iya, Nak. Ada lagi yang mau bertanya? Nurul Hikmah mau bertanya, Nurul Hikmah. Serlina, Musliadi, Dia, Nerika, Nurpadilla. Silakan bertanya, Nak. Arianti, Nur Hikmah, Henry.
Yang mau bertanya silakan. Indri, mau bertanya Indri? Siapa yang mau bertanya? Sinta, bertanya Sinta. Yang kurang dipahami, atau mungkin ada ada yang Anda ingin tahu tentang permintaan dan penawaran, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, baiklah, saya akan bertanya tentang materi permintaan dan penawaran. Pertanyaan saya adalah bagaimana penawaran dan permintaan membuat keseimbangan harga? Keseimbangan harga, berarti harga pasar. Ya, siapa yang bisa? Sebenarnya ini ada pelajaran nanti tentang keseimbangan, tapi tidak apa-apa nak, karena ada hubungannya juga. Kapan terjadi keseimbangan harga? Itu maksudnya ya. Kapan terjadi keseimbangan harga atau harga pasar? Ada yang bisa jawab? Saya berikan dulu kesempatan anak-anak untuk menjawab. Siapa tadi yang bertanya, nak? Saya, Bu, Nur Hikmah Harfaini. Apa? Nur Hikmah Harfaini. Nur Hikmah. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Nur Hikmah? Siapa yang mau menjawab? Harga keseimbangan terjadi di saat permintaan dan penawaran menemui suatu. Iya, ada yang mau menjawab, nak? Saya Kuang. Siapa namanya? Rika Damayanti. Risdayanti? Risdayanti, nak? Damayanti, Pak. Rika Damayanti. Risdayanti? Erika, Bu, Erika. Rika Damayanti, Oh, Pak. Erika. Ya, silakan, nak, Erika. Erika Damayanti, silakan, Erika. Keseimbangan terjadi ketika permintaan dan penawaran berada pada titik yang sama, tidak lebih dan juga tidak kurang. Masih ada? Ya. Menurut Rika, permintaan harga keseimbangan terjadi jika berada pada titik yang sama, ya, tidak lebih dan tidak kurang. Ada lagi jawaban lain, nak? Saya, Itu. Bu. Saya, Namanya Bu. siapa? Nur Ayuni, Namanya Bu. siapa, nak? Ya, Nur Ayuni, silakan Nur Ayuni, nak. Harga Nur keseimbangan. Ayuni, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayuni. Saya akan menjawab harga keseimbangan terjadi saat permintaan dan penawaran menemui suatu kesepakatan. Iya, bisa. Bisa juga. Yang disampaikan tadi Erika bisa juga, benar juga. Yang disampaikan Nur Ayuni benar juga. Tujuannya sama, bahasanya yang beda, ya. Ada lagi, nak, jawaban lain?
Jadi sama-sama tujuannya, cuma bahasanya yang membedakan. Ada lagi nggak? Siapa lagi yang mau menjawab? Siapa lagi yang mau menjawab? Ada lagi? Nur Aisyah, Nurul Naisila. Siapa lagi nak yang mau menjawab? Tidak ada? Tidak ada lagi yang mau menjawab? Ya. Jadi harga keseimbangan yang disampaikan tadi nak Yuni sama Erika sudah benar. Harga keseimbangan atau harga pasar terjadi jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Gitu ya. Jika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau terjadinya kesepakatan harga antara pembeli dengan penjual. Maka terjadilah harga keseimbangan, ya. Bisa harga keseimbangan terjadi karena jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta, atau harga yang terjadi kesepakatan, ya. Terjadi kesepakatan harga antara permintaan dengan penawaran. Maka muncul harga keseimbangan atau titik equilibrium, ya. Contohnya, misalnya Anda ke pasar. Anda ingin membeli baju, misalnya Harmila, ya. Harmila ke pasar mau membeli baju. Baju yang Anda inginkan atau Harmila inginkan itu harganya misalnya 200.000, ya. Harga yang tertera 200.000. Kemudian Harmila meminta baju itu dengan harga 100.000. Penjualnya tidak mau, berarti tidak ada kesepakatan harga. Kemudian Harmila menaikkan permintaannya dari 100.000 menjadi 150.000. Berarti Harmila sudah menaikkan permintaannya, ya. Kemudian penjual menginginkan atau menawarkan barangnya dengan harga 75.000. Berarti belum ada kesepakatan, ya. Penjual dengan pembeli belum ada kesepakatan, berarti belum terjadi titik keseimbangan atau titik equilibrium. Setelah itu Harmila naik lagi, menaikkan lagi permintaannya menjadi 160.000. Tinggal sedikit lagi perbedaan. Menaikkan permintaannya menjadi 160.000. Penjual menurunkan juga harga bajunya dari 250, kemudian turun 75, kemudian turun lagi ke 160. Dari 200 turun ke 160, berarti di sini harga 160.000 pembeli menginginkan harga itu, penjual menginginkan juga harga itu, terjadilah kesepakatan harga. Pada saat terjadi kesepakatan harga antara pembeli dengan penjual, maka terjadilah transaksi jual beli. Gitu ya. Kalau tidak ada kesepakatan harga berarti tidak terjadi pembelian. Nanti terjadi pembelian kalau terjadi equilibrium, kesepakatan harga antara penjual dengan pembeli, muncul harga harga pasar. Harga pasar artinya harga keseimbangan atau titik equilibrium, atau harga yang terjadi karena adanya kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Paham nak? Bisa dipahami? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, silakan bertanya, nah. Yang mau bertanya, silakan. Saya Bu Ariandi, Bu. Iya, Haryandi. Haryandi dulu, Haryandi. Haryandi dulu, silakan Haryandi, nak. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebutkan faktor yang dapat mempengaruhi suatu pemerintah. Apa? Sebutkan faktor yang dapat mempengaruhi suatu pemerintah. Bukan pemerintah, nak, permintaan. Permintaan. Permintaan, Bu. Iya, sebutkan faktor. Ya. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ya. Ada yang bisa jawab, faktor-faktor. Ada yang mau jawab? Ada tadi Ibu tampilkan di slide faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, ya. Ada tadi di slide ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Saya, Bu. Ada yang mau menjawab, nak? Saya, Bu. Bu Nur Siapa? Siapa namanya, nak? Nur Hikmah Harfaini. Nur Hikmah ini, ya, silakan Nur Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Haryandi. Iya, silakan. Faktor yang mempengaruhi permintaan barang itu sendiri, pendapat masyarakat, intensitas kebutuhan, distribusi pendapatan, pertambahan penduduk, selera masyarakat, barang pengganti atau substitusi. Iya, substitusi. Barang pengganti. Bagaimana? Haryandi? Haryandi yang bertanya tadi bagaimana, nak? Haryandi, sudah jelas Haryandi? Iya, Bu. Iya, jadi itu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, harga barang itu sendiri, harga barang yang berhubungan atau barang pengganti dan substitusinya, substitusi dan komplementer, kemudian pendapatan konsumen, selera dan jumlah penduduk. Itu yang mempengaruhi, ya. Diingat itu ya, nak. Jadi ingat itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang itu sendiri, harga barang lain, termasuk substitusi dan komplementer, pendapatan konsumen, selera dan jumlah penduduk. Itu ya? Itu ya, Haryandi. Tadi ada lagi yang mau bertanya tadi, nak. Siapa lagi namanya? Saya, Bu. Siapa namanya, nak? Saya, Bu. Namanya siapa, nak? Indri. Saya, Bu. Indri Lestari Saputri. Indri Lestari, ya. Silakan, Indri. Silakan, Indri, nak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Indri. dan permintaan potensi. Permintaan potensial. Kenapa, Indri? Ibu tidak dengar, nak. Diulangi pertanyaannya, nak. Pertanyaannya, apa perbedaan absolut dengan permintaan? Absolut dengan Potensial. potensial. Ya. Ada yang bisa jawab, nak? Ibu tadi sudah jelaskan. Mungkin masih diingat. Apa perbedaan antara permintaan absolut dengan permintaan potensial? Siapa yang bisa jawab? Apa yang membedakan antara permintaan absolut dan permintaan potensial? Siapa yang bisa jawab? Ariyanti, mana Ariyanti?
Mana suaranya Arianti? Saya Bu Siapa namanya, Nak? Nur Ayuni. Nur Ayuni. Silakan Ayuni, silakan Nak. Permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Sedangkan permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Ya. Jadi yang membedakan absolut dengan potensial, kalau absolut ada keinginan tapi tidak mampu membeli, berarti cuma angan-angan saja ya. Misalnya Anda ingin membeli HP. HP yang Anda inginkan itu harganya 5 juta misalnya. Tapi uang Anda cuma 1 juta. Berarti ada keinginan untuk membeli ya. Tapi kemampuan untuk membeli belum ada. Itu namanya. Dan berarti cuma angan-angan saja, Nak. Cuma hayalan saja karena tidak uang yang kita miliki tidak sampai harga yang terhadap barang yang diinginkan, gitu ya. Kalau potensial, ya, kalau potensial banyak uangnya cukup. Dia menginginkan suatu barang, uangnya sudah cukup, kemudian barangnya sudah ada, tapi tidak membelinya. Gitu ya, itu maksudnya. Ingin membeli tapi belum melakukan pembelian. Padahal kalau dia mau membeli bisa karena uangnya sudah cukup. Mampu membeli, itu maksudnya ya. Misalnya Anda mau beli laptop. Ada keinginan ya, ada keinginan untuk membeli laptop. Laptop itu harganya misalnya 5 juta. Uang yang Anda miliki 6 juta. Bisa 5 juta, bisa 6 juta. Berarti cukup ya. Uangnya cukup. Tapi hanya baru keinginan, sebatas keinginan saja. Anda belum membeli barang itu. Itu namanya permintaan potensial. Kalau ada keinginan, berarti ada dua kemungkinan. Jadi membeli atau tidak. Gitu ya. Apakah dia jadi membeli karena uangnya cukup atau tidak membeli? Inilah posisinya permintaan potensial. Karena uangnya cukup tapi tidak melakukan pembelian, belum melakukan. Ada dua kemungkinan ini terjadi, apakah dia membeli atau tidak. Gitu ya. Kalau efektif, Ibu jelaskan kembali efektif. Efektif, ada uang, kemudian ada keinginan dan membelinya. Uangnya misalnya 200.000. Barang yang ingin dibeli harganya juga 200.000. Anda membeli barang itu. Berarti ini termasuk efektif. Itu ya. Paham, Nak? Iya, Bu. Ada lagi? Paham. Ya, ada lagi, Nak, yang mau bertanya? Saya, Bu, Sinta Yunita. Saya Bu Arianta. Silakan. Siapa, Nak? Sinta Yunita, Bu. Ya. Sinta Yunita, silakan Sinta, Nak. Faktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinta Yunita, saya akan mengajukan satu pertanyaan, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran? Iya, tadi ada yang bertanya permintaan, sekarang penawaran. Ibu tadi sudah jelaskan di slide tentang penawaran. Mungkin masih diingat lagi ya, penawaran apa faktor-faktornya. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Sinta? Saya, Bu. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari Sinta? Siapa, Nak? Nurul? Nur Hikmah Harfaini. Siapa lagi namanya, Nak? Hikmah Harfaini. Nurul Harfaini. Ya, Nurul Hikmah Harfaini. Ini yang sering muncul, sering komen di classroom. Ya, silakan Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta Yunita.
Faktor yang mempengaruhi penawaran, biaya produksi, teknologi, harapan akan harga barang dan jasa di masa depan, kebutuhan akan uang tunai, harapan keuntungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi yang disampaikan tadi Nur Hikmah Harafaini sudah benar ya. Ada tambahan tadi yang disampaikan sama Nur Hikmah selain yang Ibu sampaikan tadi. Apa tadi Nur Hikmah, Nak? Apa tadi itu yang disampaikan? Harga barang yang bersangkutan, harga barang lain, teknologi, biaya, apa ada lagi satu tadi? Biaya produksi. Harpeni. Biaya sudah. Harapan akan harga barang dan jasa di masa depan. Ya, maksudnya ya, karena Ibu tadi tidak singgung di sini, Harpeni tambahkan harapan tentang harga di masa depan. Maksudnya di sini ada prediksi. Diprediksikan bahwa bulan depan misalnya harga naik. Ya. Pada saat ada prediksi bulan depan harga naik, biasanya itu penawaran barang mengurangi jumlah barang yang ditawarkan karena dia simpan dulu barangnya menunggu sampai harga naik. Gitu ya, itu maksudnya. Pada saat ada prediksi bulan depan atau ada prediksi yang akan datang harga akan naik, pada saat sekarang biasanya penawaran menurun karena mengurangi penawarannya untuk untuk dijual pada saat tiba harga akan naik, gitu ya, itu maksudnya. Sama permintaan juga berpengaruh di sini. Ada prediksi harga akan naik. Pada saat harga akan naik diprediksikan, biasanya permintaan meningkat pada saat sekarang. Kebalikannya tadi penawaran, ya. Kalau permintaan, kalau diprediksikan harga akan naik, maka permintaan sekarang banyak karena konsumen menghindari kenaikan harga. Itu maksudnya ya. Tapi kalau penawaran, kalau diprediksikan harga akan naik, maka penawaran sekarang berkurang karena disimpan barangnya menunggu pada saat harga naik baru barangnya ditawarkan. Ya, itu ya. Paham, Nak? Pahaman Iya, aku Bu. semua. Nah, jadi itu yang disampaikan dari Wahyunina itu ya benar sekali. Jadi anak-anakku harus tahu bahwa prediksi terhadap harga yang akan datang itu berpengaruh di permintaan dan penawaran. Kalau pengaruhnya di permintaan, pada saat diprediksi harga akan naik, maka permintaan pada saat sekarang banyak. Tapi kalau penawaran, kalau diperkirakan harga akan naik, penawaran sedikit. Karena disimpan barangnya nanti pada saat harga naik, baru ditawarkan atau dijual barangnya. Kalau permintaan, karena konsumen, pembeli, menghindari kenaikan harga. Jadi dia membeli sekarang untuk menghindari kenaikan harga pada saat harga naik. Gitu ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu, nah, selain yang Ibu sampaikan tadi masih banyak yang lain. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, Arianti. Arianti, Bu. Arianti, silakan Arianti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti. Saya akan mengajukan satu pertanyaan, yaitu jelaskan tentang hukum penawaran. Iya, hukum penawaran. Siapa yang bisa? Hukum penawaran. Siapa yang bisa jelaskan hukum penawaran? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa, Nak? Nurul Nesila. Nurul? Nesila. Siapa? Nurul Nurul Fasila? Nesila, Bu. Oh. Tunggu dulu saya cari namanya. Nurul Naisila, oke. Nurul Naisila, silakan.
Nur Naisila, silakan. Hukum penawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan dari Arianti. Hukum penawaran adalah teori yang terkait dengan penawaran. Salah satu contohnya ialah jika harga barang tinggi, tentu jumlah barang yang akan dijual lebih banyak. Sebaliknya, jika harga barang lebih rendah, maka jumlah barang yang akan dijual atau ditawarkan akan semakin langka. Sekian, Bu. Iya. Oke. Dengannya ceteris paribus ya. Nah, harusnya disampaikan bahwa ceteris paribus, karena jika di ceteris paribusnya berubah, maka hukum permintaan tidak berubah. Jadi harus dilampirkan keterangan ceteris paribus. Artinya faktor yang mempengaruhi tidak berubah. Itu ya. Ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu 13 menit. Yang mau bertanya silakan, Nak. Saya Bu Arianti. Arianti. Yang tadi menjawab ya? Bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan satu pertanyaan, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan. Tadi ya Ibu sudah jelaskan, kemudian ada tadi yang bertanya perbedaannya. Nah, itu salah satu jenisnya. Siapa yang bisa? Jenis-jenis permintaan. Siapa? Siapa yang mau menjawab, Nak? Saya Bu. Saya Bu. Namanya siapa? Nur Ayuni. Nur Ayuni. Silakan Nur Ayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan Arianti. Iya, silakan. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis permintaan. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa sesuai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Pada permintaan ini, seorang konsumen memang membutuhkan barang itu dan ia mampu membayarnya. 2. Permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. 3. Permintaan absolut adalah konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan uang untuk membeli barang yang diinginkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nak, jawabannya. Itu sudah benar ya. Siapa lagi? Masih ada waktu. Siapa lagi, Nak, yang mau bertanya? Saya, Bu. Namanya siapa, sayang? Nur Fadila, Bu. Nur Fadila, silakan Nur Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, jelaskan tentang hukum permintaan. Jelaskan tentang hukum permintaan. Saya Bu Nur Marpaini. Mau menjawab? Saya Bu. Saya Bu. Nur Marpaini. Siapa, Nak, yang mau menjawab? Dari Sapitri.
Mana no. Siapa namanya, Nak? Nama menjawab siapa namanya? Indri Lestari Saputri, Bu. Silakan Indri, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Fadilah. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta sedikit. Apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Sekian dari saya, Bu. Wassalamualaikum. Iya, terima kasih jawabannya, Nak. Jadi tadi Indri ada bahasanya hubungan positif negatif ya. Nah, tadi di jawabannya Indri ada jawaban yang mengatakan bahwa hubungan permintaan dengan hubungan jumlah barang yang diminta dengan apa? Hubungan permintaan dengan jumlah barang yang diminta itu hubungannya negatif. Maksudnya negatif, Nah. Ya. Maksudnya negatif itu hubungannya negatif pada saat jumlah barang yang diminta pada saat jumlah harga naik ya, jumlah barang yang diminta turun. Berarti negatif ya. Pada saat harga barang naik, jumlah yang diminta turun. Berarti begini hubungannya. Satu naik, jumlah yang diminta turun. Paham? Harga, misalnya ini harga, ini jumlah barang yang diminta. Pada saat harga naik, berarti ke atas, harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Berarti hubungannya negatif ya, berbanding terbalik. Itu, berbanding terbalik. Harga naik, yang diminta turun. Berarti terbalik. Nah, berbanding terbalik. Kalau penawaran, hubungannya positif, berbanding lurus. Harga naik, yang diminta naik. Harga turun, yang diminta turun. Itu maksudnya ya. Paham, Nak? Paham, Bu. Ya. Dan ingat kalau ada kalimat ada kata-kata mengatakan hubungan permintaan hubungannya negatif, penawaran hubungannya positif. Itu maksudnya harga naik, permintaan turun. Harga turun, permintaan naik. Itu maksudnya ya. Jadi tidak searah. Negatif tidak ada karena kalau ada yang satu naik, maka pasangannya turun. Satunya turun, pasangannya naik. Kalau penawaran searah, hubungannya positif. Kalau satunya naik, pasangannya naik. Satunya turun, pasangannya turun. Itu maksudnya ya. Ada lagi, Nak? Saya, Bu. Mana siapa yang mau bertanya? Saya, Bu, Nur Hikmah Arfaini. Nur Hikmah Harpeni ya, kembali ke Nur Hikmah Harpeni. Silakan, Nak, Nur Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, apa fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pertanyaannya, Nur Harpeni, Nak? Kurang jelas. Apa fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi? Apa fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi? Apa permintaan dalam fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Apa fungsi permintaan dalam ilmu ekonomi? Saya, Bu. Siapa namanya, sayang? Ada Ibu. Yang mau jawab, Nah, siapa namanya? Ya, yang sekarang Haryandi. Siapa Haryandi? Ya, silakan Haryandi. Perbaiki dulu, kayak Haryandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryandi. Jawab Prof. ya. Hikmah.
Fungsi permintaan merupakan suatu fungsi yang memperlihatkan hubungan antara jumlah barang yang dimana konsumen dengan harga barang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bu. Iya, coba kita lihat. Iya. Sebaliknya jika Bagaimana? Hikmah? Oleh kami Tidak jelas, Bu. Tidak jelas, Haryandi. Ulangi, Haryandi, nak, jawabannya. sebaliknya jika harga barang turun, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi dari barang yang ditawarkan. Fungsi pemerintah merupakan suatu fungsi yang memperlihatkan hubungan antara jumlah barang yang diminta konsumen dengan harga barang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. classroom-mu. Yo, balik kami. Bu. Iya, bagaimana? Sudah jelas, nak? Nur Hikmah? Iya, Bu, jelas. Iya. Ada lagi? Kalau Ibu masih beri kesempatan satu lagi yang mau bertanya, nak, satu orang. Siapa lagi yang mau bertanya? Satu orang. Masih ada? Iya, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Haryandi, Bu. Namanya siapa, nak? Haryandi, Bu. Haryandi, ya. Kembali, Haryandi. Kenapa? Pertanyaannya apa, Haryandi? Bagaimana bunyi hukum yang berlaku pada penawaran? Hukum penawaran. Pada penawaran. Yang ditemukan Haryandi itu hukum penawaran. Konyol bicara. Deda, wano mati. Yang mau menjawab siapa? Bunyi hukum penawaran. Saya, Bu. Namanya? Saya, Bu. Namanya siapa, nak? Siapa? Nurul Nezila, Bu. Nurul? Naisila, Bu. Nurul Naisila. Silakan, Nurul Naisila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Dari Haryandi. Semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang bersedia ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia ditawarkan. Sekian, Bu. Ya. Iya. Jadi hukum penawaran, semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang dikeluarkan, semakin rendah harga, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Keterangan ceteris paribus, hubungannya positif, gitu ya. Terima kasih anak-anakku semua yang sudah aktif menjawab, sudah aktif bertanya. Sekarang waktunya menyimpulkan materi pada hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan, nak, materi hari ini? Jadi sebagai untuk pertemuan hari ini, karena waktunya tinggal 3 menit untuk mengakhiri pertemuan hari ini, nak, saya minta satu orang menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Satu orang. Siapa? Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan?
Saya, Bu. Namanya siapa, Nak? Nah, siapa namanya, sayang? Siapa namanya yang mau menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Namanya siapa, Nak? Nur Hikmah Harfaini. Nur Hikmah Harfeni. Ya, kembali ke Nur Hikmah Harfeni. Silakan Hikmah, Nak, simpulkan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyimpulkan tentang materi permintaan dan penawaran. Ya. Jadi, kesimpulannya yaitu jika harga barang dan jasa turun, maka permintaan naik, dan sebaliknya jika harga barang dan jasa naik, maka permintaan turun. Ya. Sedangkan jika harga barang dan jasa naik, maka penawaran naik. Sebaliknya jika harga barang dan jasa turun, maka penawaran turun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi itulah kesimpulan yang disampaikan Nurul Hikmah Harfaini untuk materi hari ini. Jadi untuk ekonomi, Nak, karena waktunya sudah selesai, maka cukup sekian. Terima kasih banyak anak-anakku semua yang sudah aktif bertanya dan menjawab. Jadi cukup sekian. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.